Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita bertemu kembali pada sesi ini. Sesi penelitian tindakan kelas. Pada sesi ini kita akan mengulas secara sederhana tentang teknik analisis data dan bagaimana membuat refleksi. Ada pertanyaan yang sering diajukan. Bagaimana mengolah data penelitian tindakan kelas yang handal? Ya, benar. Data penelitian tindakan kelas dipastikan akan banyak dan berlimpah. Tentunya ini akan menyulitkan peneliti jika tidak segera diolah dengan baik. Berikut ini panduan sederhananya. Ya, teknik analisis data kalau kita ingin melihat secara gampang, dalam penelitian tindakan kelas ada dua teknik. Kita mengenal ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penyajian data terkait dengan teknik analisis data dalam PTK dalam aspek pendekatan kuantitatif biasanya menggunakan teknik deskriptif data. Deskriptif data menyajikan tentang mean, median, modus, histogram, terkadang juga ada regresi untuk melihat hubungan antar variabel tertentu yang sederhana. Ini biasanya terkait dengan profil sekolah, peserta didik, hasil tes, dan sebagainya. Sementara kualitatif itu terkait dengan masalah reduksi data, display, dan pengambilan kesimpulan. Semuanya ini akan terkait dengan penganalisisan data terhadap proses dan hasil pada pelaksanaan PTK di ruang kelas. Nah, bagaimana kemudian melakukan analisis data terhadap data PTK? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tema. Ya, tema-tema yang kita hasilkan dari data yang kita peroleh di lapangan perlu kita identifikasi tema-temanya seperti apa. Hasil pengumpulan data dan review pustaka memberikan gambaran tentang penemuan tema-tema hasil penelitian. Jadi tema itu kita bisa dapatkan kalau kita punya cukup data yang tersedia dan kita mempunyai referensi yang cukup mumpuni terhadap teori, terhadap variabel yang kita sedang lakukan penelitian. Yang kedua adalah membuat coding. Tema yang sudah kita tentukan, kita temukan, kita memberikan coding terhadap hal itu. Tema yang diperoleh itu dibuat kode untuk memudahkan dan menemukan pola-pola dan arti dalam data. Kode itu akan membantu kita menganalisis data pada tahap selanjutnya. Berikutnya adalah agar analisis data terlaksana dengan baik, maka perlu kita terus menanyakan pertanyaan kunci. Pada pengumpulan data pada sesi sebelumnya, kita telah berhasil merumuskan bagaimana membuat instrumen penelitian. Salah satunya adalah wawancara atau kuesioner dan banyak instrumen data lainnya. Ingat, pada tahap analisis data, pertanyaan-pertanyaan kunci itu perlu dihadirkan kembali. Kita ungkap kembali pertanyaan kunci dalam pengolahan data ini agar menjadi penting untuk memfokuskan hasil penelitian. Tentunya rumusan masalah menjadi acuannya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan review. Berikutnya, agar kita bisa melakukan analisis data PTK dengan bagus adalah kita perlu melakukan review. Review itu dilakukan secara terorganisasi dengan memfokuskan pada beberapa ciri organisasi sekolah. Jadi kalau kita melakukan review, fokus pada objek yang kita teliti, pada tindakan yang kita berikan, tindakan baru dalam pembelajaran yang kita berikan. Yang berikutnya adalah agar analisis PTK kita bisa lakukan dengan baik,
kita perlu membuat konsep. Konsep itu perlu untuk kita siapkan supaya untuk memudahkan pemahaman yang komprehensif dan keterkaitan antara konsep. Kita pasti akan menemukan beberapa tema dari data-data yang kita peroleh. Tema-tema itu kemudian kita buat coding itu kemudian kita buat konsep yang besar. Konsepnya seperti apa? Itu akan membuat kita memahami penelitian tindakan kelas ini secara komprehensif dan saling utuh. Berikutnya adalah menganalisis sebab akibat. Langkah kita menganalisis sebab akibat akan membantu kita membuat analisis data PTK akan lebih menarik. Analisis hubungan sebab akibat antar fakta-fakta yang kita peroleh di lapangan membantu kita mengkonfirmasi relasinya dengan konsep dan teori. Mengapa berdasarkan teori kok beda dengan fakta di lapangan? Menganalisis sebab akibat itu sekali lagi akan memberikan informasi dan analisis yang cukup kaya dalam pelaporan dan analisis hasil penelitian tindakan kelas. Nah, berikutnya adalah memaparkan hasil. Ini bagian terpenting juga dalam menganalisis data. Kita perlu memaparkan hasil. Hasilnya perlu diringkas. Ringkasannya dalam bentuk entah itu grafik atau tabel yang kira-kira meringkas data itu dalam bentuk yang tepat dan bermakna untuk dibagikan kepada sesama peneliti lain atau kepada guru yang menjadi mitra kita. Dan yang tentunya yang terakhir, agar analisis data penelitian tindakan kelas berlangsung yang baik adalah kita perlu menyadari kekurangan kita, menyebutkan kekurangan selama pelaksanaan PTK yang kita lakukan. Ini akan membantu guru dan kita untuk melakukan rekomendasi penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya pada analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan kelas itu terdiri dari 3 tahap besar. Ada yang disebut dengan reduksi data, lalu ada yang disebut dengan display, lalu ada pengambilan kesimpulan. Kalau reduksi data itu adalah proses menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas data mentah. Jadi ada beberapa banyak data yang kita gunakan, yang kita peroleh di lapangan, kita sisihkan. Kita pilih dan pilah mana data yang relevan dengan fokus penelitian kita. Lalu kita display. Kita sajikan data yang secara sistematis dan interaktif. Display penyajian datanya kita bisa gunakan bentuk matris, grafik, diagram atau sebagainya. Dan yang terakhir adalah dalam teknik analisis data kita melakukan pengambilan kesimpulan. Nah, pengambilan kesimpulan ini adalah penilaian atas interpretasi data pada setiap siklus. Tentunya ada siklus 1, ada siklus 2, dan siklus 3. Atau banyaknya siklus disesuaikan dengan temuan pada saat di lapangan. Itu yang akan kita ngambil keputusan. Baik. Pada beberapa aspek tertentu ada pertanyaan yang sering diajukan. Apakah proses pengolahan data penelitian tindakan kelas dilakukan pada tahap akhir saja? Pada tahap pengumpulan data. Nah, analisis data penelitian jangan sampai salah kaprah. Analisis data penelitian PTK itu seyogianya dilakukan sepanjang pelaksanaan tahapan pelaksanaan siklus, baik siklus 1, pelaksanaan siklus 2 dan sebagainya. Sebab PTK itu menekankan pada pengamatan terhadap bagaimana proses perubahan atas tindakan itu terjadi. Jadi dia menekankan pada proses. Penilaian atas interpretasi data dilakukan terhadap data dan fakta yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan itu perlu kita identifikasi dengan jelas. Analisisnya harus jalan pada setiap tahapan itu. Hasil analisisnya bukan saja yang terkait dengan data, dengan harapan-harapan yang kita ingin ajukan. Tetapi jika ada fakta dan data yang bertolak belakang dengan harapan yang kita inginkan, maka itu juga perlu untuk diungkapkan dalam sebuah analisis, agar objektivitas penelitian ini menjadi penting. Nah, berikutnya adalah ada hal yang penting dalam
analisis data, yakni pada tahap terakhir interpretasi data. Teknik interpretasi data dalam penelitian tindakan kelas itu ada beberapa hal. Interpretasi data dilakukan peneliti untuk memberikan arti mengenai bagaimana tindakan dilakukannya itu mempengaruhi kehidupan peserta didiknya. Proses interpretasi data penting untuk menantang guru agar dia tidak percaya begitu saja, tetapi mengecek kebenaran asumsi atau keyakinan yang ia miliki. Apakah benar tindakan baru, tindakan tertentu, hipotesis yang diajukan ini benar-benar merubah keadaan, meningkatkan kualitas pembelajaran? Interpretasi data akan membantu menjawab kegelisahan guru atau peneliti PTK. Lalu bagaimana teknik interpretasi data itu dilakukan? Nah, interpretasi data dilakukan dengan baik apabila kita bisa memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan. Pengajuan pertanyaan akan membantu kita memperluas analisis terhadap fakta dan data yang kita peroleh di lapangan. Interpretasi data akan terbantu jika kita terus mengembangkan pertanyaan demi pertanyaan atas fakta yang kita dapatkan. Lalu pertanyaan itu jawabannya kita analisis. Hasilnya akan menghasilkan interpretasi data yang cukup kaya. Yang berikutnya adalah agar kita bisa menginterpretasi data PTK dengan baik adalah menghubungkan data dan fakta dengan pengalaman peneliti sendiri. Jika ada data dan fakta yang kita dapatkan, guru harus mengkonfirmasi pada dirinya sendiri. Loh, pengalaman saya mestinya nggak begini, kenapa terjadi begini? Itu fakta. Itu cara yang praktis agar kita bisa menginterpretasi data PTK dengan baik. Teknik berikut adalah teman sejawat Anda, dalam hal ini guru atau sesama peneliti PTK, kita harus sering ajak diskusi tentang topik dan penelitian Anda, agar Anda bisa menginterpretasi data secara objektif, mendapat masukan yang lebih komprehensif dari teman sejawat Anda. Bahkan jika ada tenaga ahli, jika ada dosen pembimbing saudara, itu akan menjadi penting untuk diajak diskusi dalam penyelesaian riset Anda. Agar teknik interpretasi data juga menjadi baik, maka lakukan kontekstualisasi penelitian dengan kajian pustaka. Fakta yang terjadi dalam penelitian perlu dikonfirmasi dengan kajian pustaka agar interpretasinya data menjadi sangat kaya dengan analisis dan basis teori yang kuat. Dan terakhir, agar interpretasi data PTK itu akan berkualitas, maka kembali ke teori sebagai kerangka analisis. Loh, kok kembali ke teorinya? Ya, teori perlu ingin dikemukakan dalam teknik interpretasi data PTK. Kembali ke teori maksudnya memeriksa kembali teori yang terkait sebagai kerangka analisis dan interpretasi data, agar membantu peneliti memahami apa yang terjadi dalam settingan sosial yang diselidiki, dalam hal ini kelas. Teori ini sangat penting untuk memberikan kesempatan peneliti untuk mengaitkan materi dengan yang lain, untuk mengaitkan fakta dengan kajian teori dan konsep. Nah, lalu mengapa perlu kembali ke teori dalam kerangka kerja interpretasi penelitian tindakan kelas? Ya, alasannya cukup banyak. Pertama, karena teori itu berperan penting dalam satu, memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengaitkan hasil karyanya dengan isu yang lebih luas. Jika penelitian Anda akan memberikan posisi yang bagus dalam sebuah riset, maka seyogianya Anda perlu membaca teori secara mendalam. Sebab Anda akan menemukan mengaitkan hasil karya penelitian Anda dengan isu-isu yang lebih luas. Kemudian, teori juga akan memungkinkan peneliti mencari tingkat abstraksi yang lebih tinggi untuk bergerak di atas deskripsi data. Tingkat abstraksi yang lebih tinggi ini kita akan bisa peroleh dari hasil penelitian PTK
jika teori-teori yang terkait dengan objek dan variabel penelitian kita dalami dengan bagus. Melakukan abstraksi yang lebih tinggi adalah pekerjaan yang lumayan sulit dalam penelitian tindakan kelas, tapi akan mudah jika Anda menguasai teori dan konsep variabel penelitian tindakan kelas Anda lebih dalam dan lebih komprehensif. Dan terakhir, mengapa perlu kita kembali ke teori? Karena teori itu berperan penting dalam memberikan rasional atau makna mengenai karya yang dilakukan oleh peneliti. Anda akan memahami makna-makna yang terkait dalam hasil penelitian Anda. Demikian jumpa kita pada kesempatan ini. Setelah kita mengikuti tahapan demi tahapan penelitian tindakan kelas, entah dari mengidentifikasi masalah hingga analisis data PTK, maka kita akan mempraktekkan bagaimana membuat proposal penelitian tindakan kelas. Insya Allah akan disajikan pada sesi selanjutnya. Cara mudah menyusun proposal PTK. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut nabinya di rumah, di sekolah, kenanglah nama Nabi Muhammad, teladan junjungan panutan kita bersolawat. Sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah limpahkanlah solawatku pada Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kami rindu engkau. Ya Habib Allah, berikanlah kami syafaatmu. Syafaatmu.